Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di blog Biomedik 4. Kali ini kita akan belajar tentang histologi sistem kardiovaskuler. Nah, sasaran pembelajarannya adalah mahasiswa mampu untuk membedakan struktur histologi organ-organ yang ada pada sistem kardiovaskuler serta kaitannya dengan aspek klinis pada penyakit-penyakit yang ada di sistem kardiovaskuler. Nah, sebagai pendahuluan, bahwa sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem transport yang membawa darah dari dan keluar dari jaringan yang ada di tubuh. Nah, fungsinya adalah darah-darah yang ini nantinya akan mengangkut nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dari suatu organ ke organ yang lain. Kemudian dia juga berfungsi untuk membuang hasil-hasil metabolisme atau sisa-sisa pembakaran yang terjadi di jaringan yang ada di tubuh. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengangkut hormon yang diproduksi oleh organ-organ endokrin dan dialirkan ke target organnya. Selain itu, dia juga berfungsi untuk mengalirkan antibodi dan sel-sel imun ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, sistem kardiovaskuler ini seperti namanya ada kardio dan vaskuler. Dia terdiri dari dua organ besar. Yang pertama adalah organ jantung yang menjadi pusatnya yang akan memompa darah dan kemudian yang kedua adalah sistem vaskuler, di mana sistem vaskuler ini merupakan jaringan yang sifatnya tubular yang nantinya akan dilalui oleh darah pada sistem kardiovaskuler ini. Nah, kalau kita lihat, jadi darah yang ada di tubuh kita itu nantinya setelah terjadi proses pembakaran dan proses metabolisme dan proses seluler yang terjadi, darah itu akan menghasilkan sisa-sisa metabolisme. Nah, sisa-sisa metabolismenya ini tentunya tidak akan dibiarkan timbun di dalam organ tersebut. Jadi dia harus dibuang ke organ-organ yang punya fungsi untuk ekskresi, misalnya saja paru, ginjal, sehingga nantinya sisa-sisa metabolisme tersebut akan diangkut oleh sistem pembuluh darah ke organ-organ ekskresinya. Namun sebelum sampai ke organ ekskresi, dia akan dibawa ke jantung terlebih dahulu melalui vena cava di sini. Nah, di sini ada kita lihat seperti yang sudah dipelajari di anatomi, ada vena cava inferior dan ada vena cava superior. Nah, nanti dia akan masuk ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan, nanti jika volumenya sudah cukup, maka katupnya akan terbuka, kemudian dia akan masuk ke ventrikel kanan, kemudian akan dipompakan ke arteri pulmonalis. Nah, untuk sistem renalis sendiri, dia sudah terpisah. Jadi sebelum darah masuk ke jantung, dia sudah difiltrasi oleh ginjal. Nah, kemudian setelah itu darah yang sudah penuh dengan sisa-sisa pembakaran dalam bentuk karbon dioksida akan dibawa ke paru. Nah, di paru di sini akan banyak arteriol-arteriol dan venule-venule yang dihubungkan oleh kapiler sehingga akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida yang tidak dibutuhkan dengan oksigen yang murni. Nah, setelah terjadi pertukaran, darah yang bersih dari paru itu akan dialirkan melalui vena pulmonalis untuk masuk ke atrium kiri. Nah, di sini di atrium kiri, apabila volumenya sudah cukup seperti di atrium kanan tadi, maka katup akan terbuka dan dia akan masuk ke ventrikel kiri yang kemudian nantinya akan dipompa melalui aorta ke jaringan-jaringan yang ada di perifer. Ya, jadi sistemnya ini akan berlangsung terus-menerus seumur hidup. Ya, nanti sistem ini hanya akan berhenti jikalau ada intervensi atau seorang mengalami kematian. Nah, jadi seperti namanya, ada sistem kardio yang berupa organ jantung dan ada sistem vaskuler. Nah, sistem vaskuler sendiri ini terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada arteri dan ada vena. Nah, kemudian arteri dan vena nantinya di organ perifer akan berhubungan satu dengan yang lain agar bisa terjadi pertukaran gas dalam bentuk anastomosis yang diwakili oleh kapiler. Ya, jadi struktur kapiler ini hanya selapis endotel saja
ya, sehingga mudah terjadi pertukaran zat di dalamnya. Nah, kalau Anda belajar di anatomi selama ini, itu adalah penamaan pembuluh darah berdasarkan organ yang dilalui atau organ yang dituju. Pada histologi, kita hanya membedakan pembuluh darah menjadi pembuluh darah besar, sedang, dan kecil, kemudian kapiler. Nah, pembuluh masing-masing ada arteri dan ada vena. Jadi ada arteri besar, vena besar, ada arteri sedang, vena sedang, dan ada arteri kecil atau yang biasa disebut sebagai arteriol dan ada vena kecil atau yang biasa disebut sebagai venula. Nah, kita mulai dari bagian paling utama dari sistem kardiovaskuler, yaitu organ jantung. Nah, ini secara makroskopik, seperti yang sudah dipelajari anatomi, sekilas saja. Jadi, jantung itu merupakan struktur yang sebagian besar terdiri dari otot dan membentuk 4 ruangan. Ya, ada atrium di bagian atas, ada eh, atrium kanan dan atrium kiri, kemudian ada ventricle, ventricle kanan dan ventricle kiri. 4 ruangan tadi nantinya akan dibagi. Pada garis vertikal, dia akan dipisahkan oleh suatu septum. Nah, septumnya ini akan membedakan antara bagian kiri dan bagian kanan. Septum yang memisahkan antara dua atrium disebut interarterial septum atau septum arteriosum. Kemudian yang ventricle akan disebut sebagai septum interventricular. Dan kemudian secara horizontal dia akan dibagi oleh dua katup di sini ya, ada katup trikuspid yang di bagian kanan dan ada katup mitral di bagian kiri. Nah, selain itu dari ventricle nantinya akan berhubungan langsung dengan pembuluh darah utama atau cabang pembuluh darah utama yang paling besar, di mana ventricle kiri akan langsung masuk ke aorta dan ventricle kanan akan masuk ke arteri pulmonalis. Nah, ini adalah struktur jantung ya. Jadi bentuknya seperti segitiga. Jantung ini terdiri dari beberapa lapisan, namun di bagian luar dia memiliki jaringan ikat yang nantinya akan membungkus jantung ini. Ya, itu yang disebut sebagai perikardium ya. Atau ada beberapa referensi yang menyebutkan sebagai epikardium ya. Nah, epikardium ini dia terbagi menjadi dua, ada yang lapisan fibros yang di sini atau yang disebut sebagai perikardium parietal dan ada yang langsung melekat dengan jantung disebut sebagai perikardium visceral atau yang biasa disebut sebagai epikardium. Ya, jadi ini yang true epikardium. Nah, di tengah-tengahnya ada pericardial cavity atau pericardial space. Di sini berisi sedikit cairan yang berfungsi untuk melumasi jantung saat bergerak. Nah, di sini kita lihat gambarannya secara histologis ya, seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa jantung itu sebagian besar terdiri dari otot ya. Makanya dia terbagi menjadi 3 lapisan, ada epikardium yang berisi jaringan ikat tadi. Kemudian di bagian tengah ada miokardium, ini yang jaringan yang fungsional yang berfungsi untuk memompa darah. Kemudian ada endokardium, ya ini adalah dinding pelapis dari jantung bagian dalam yang akan bersentuhan langsung dengan darah yang masuk ke jantung. Nah, di sini kalau kita lihat secara histologis ya untuk endokardium yang ini ya. Jadi dia terdiri dari selapis endotel di sini ya. Jadi dia terdiri dari jaringan endotel. Nah, jadi dia sel-sel gepeng yang ada. Kemudian ada lapisan subendotel di bagian bawahnya. Ini yang berisi jaringan ikat areolar ya. Jadi jaringan ikatnya dia cukup longgar. Kemudian ada jaringan yang elastikomuskuler di sini ya. Jadi dia ada gabungan antara serabut otot polos yang ini ya dan serat-serat elastis ya di sini. Nah, selain itu ada juga sedikit jaringan kolagen untuk menjaga integritas dari struktur endokardium tersebut. Nah, sebelum masuk ke miokardium, di sini ada lapisan yang disebut sebagai subendokardial.
Ya, jadi ini adalah jaringan yang sangat berbatasan dengan lapisan miokard. Ya, dia berfungsi sebagai penghubung dari endokardium dengan miokardium. Kemudian di sini biasanya akan kita dapatkan vena yang memperdarahi jantung bagian dalam dan juga saraf, jaringan saraf di sini, dan ada yang disebut sebagai serat Purkinje. Ya, jadi serat Purkinje ini merupakan struktur saraf yang merupakan modifikasi dari miokard yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik untuk membuat otot jantung yang ada di miokard itu mampu untuk berkontraksi untuk memompa darah. Nah, untuk endokardium, di sini terdapat perbedaan yang khas antara atrium dan ventricle. Mengapa? Perubahan struktur ini, pembedaannya dikarenakan turbulensi yang terjadi pada saat darah masuk ke jantung. Pada atrium, karena dia merupakan tempat penampung darah utama, baik itu atrium kanan ataupun atrium kiri, jadi darah akan ditampung, sehingga pada saat darah masuk ke dalam, dia akan membentur pada lapisan endokardium. Sehingga lapisan endokardium pada atrium, karena sering terjadi turbulensi dengan volume yang lebih besar, maka lapisan endokardiumnya itu akan menebal. Ya, kita lihat di sini lapisan endokardiumnya menebal. Ya, sedangkan pada ventricle, karena volume darah yang masuk itu jumlahnya jauh lebih sedikit, karena volume darah yang masuk adalah volume darah yang sudah diukur di atrium, sehingga volumenya lebih sedikit. Oleh karena itu, bagian endokardnya jauh lebih tipis karena turbulensi darah yang terjadi itu frekuensinya lebih teratur karena dia dibatasi oleh katup atrioventrikular pada masing-masing bagian dari ventricle dan atrium. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan bahwa endokardium atrium itu lebih tebal daripada endokardium ventricle dan mengandung jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis yang berkembang dengan baik, sedangkan endokardium pada ventricle ini lebih tipis, namun di bagian bawahnya itu terdapat serat Purkinje yang merupakan uh, ini serat Purkinje-nya ya. Dia mengandung serat-serat yang berfungsi sebagai suatu sistem konduksi khusus pada jantung. Ya, seperti kita ketahui bahwa sistem konduksi pada jantung, aliran listriknya itu punya pembangkit listrik sendiri yang disebut sebagai sinoatrial node. Ya, jadi dia tidak dipengaruhi oleh sistem saraf pada umumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian miokardium. Saya rasa miokardium ini lebih gampang karena sebelumnya sudah dibahas di sistem muskuloskeletal ya. Jadi miokardium ini merupakan suatu struktur otot yang sangat khas dan hanya ada pada organ yang disebut jantung. Karena otot ini sedikit berbeda, dia memiliki karakteristik peralihan antara otot polos yang bekerja secara ritmik dan tidak kita sadari, namun serat-seratnya itu lebih kasar mirip seperti dengan otot skelet. Ya, nah di sini lapisan miokardium ini merupakan lapisan paling tebal dari dinding jantung. Mengapa? Ya tentu karena miokardium adalah jaringan yang fungsional yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung untuk bisa keluar ke jaringan perifer sehingga dia merupakan lapisan yang paling tebal karena dia yang paling fungsional. Dia terdiri dari sel-sel otot jantung ya, di sini kita lihat otot jantungnya ya. Intinya itu ada pada bagian tepi, bisa lebih dari satu ya, kemudian strukturnya bercabang ya. Nah, kemudian pada atrium dia lebih tipis. Karena apa? Karena atrium tidak berfungsi untuk memompa darah dalam jumlah besar. Dia lebih banyak berfungsi untuk menampung darah yang masuk ke jantung. Namun pada ventricle karena dia berfungsi untuk memompa darah baik itu dari ventricle kanan ke arteri pulmonalis ke jaringan paru ataupun ventricle kiri ke aorta dan ke seluruh tubuh karena mereka memompa darah dalam kecepatan tertentu, dalam volume tertentu, dan gerakannya lebih sering, maka dia ototnya pada ventricle itu akan jauh lebih tebal. Ya. Nah, kemudian antara satu sel otot jantung dengan sel otot jantung yang lain bisa dilihat di bagian panah-panah hitam ini.
ada seperti suatu garis yang lebih tebal, ya. Ini disebut sebagai diskus interkalaris yang merupakan penghubung antara satu otot jantung dengan sel otot jantung yang lain. Nah, di sini dia merupakan suatu jaringan yang disebut sebagai fascia adheren atau makula adheren, ya. Jadi dia merupakan tautan sel dan di sini dia merupakan suatu gap junction. Tujuannya apa? Agar impuls listrik yang sudah dikeluarkan dari serat Purkinje tadi yang di bagian terminal dari sistem konduksi itu bisa bergerak jauh lebih cepat karena adanya gap junction ini, ya. Jadi dia berfungsi untuk mempercepat aliran listrik agar otot jantung itu bisa tersensitasi secara bersamaan untuk membentuk suatu gerakan ritmik yang kita sebut sebagai denyut jantung. Nah, ini diskusi intralarinnya kita bisa lihat, ya. Jadi di sini ada bagian yang merupakan makula adherensnya di sini, ya, dan ada bagian yang merupakan zonula adherens, ya. Jadi dia antara satu sel dengan sel lain kemudian dihubungkan ke sel yang di atasnya, ya, untuk zonula adherensnya, ya. Nah, di sini bagian gap junctionnya, ya. Jadi karena adanya suatu tautan ini, impuls listrik bisa terjadi lebih cepat sehingga pada saat tersensitasi otot jantung bisa bekerja secara bersamaan untuk memompa darah. Nah, kita ke bagian paling luar, ya. Di sini ada lapisan yang disebut sebagai epikardium. Jadi dia lapisan paling luar dari jantung. Epikardium ini dibungkus oleh perikardium, ya, atau biasa disebut sebagai perikardium parietal yang di bagian luar dan perikardium visceral yang tepat melekat pada jantung atau yang biasa kita sebut sebagai epikardium, ya. Nah, di antaranya ini terdapat cavum pericardium, ya, atau yang disebut sebagai pericardial space yang berisi cairan, ya, dalam jumlah sedikit, ya, untuk melumasi pada saat jantung bergerak, ya. Nah, struktur mikroskopiknya dia terdiri dari jaringan mesotel, ya, jadi dia jaringan yang terdiri dari sel-sel gepeng, ya. Nah, dia berfungsi untuk mensekresi cairan pada cavum pericardium sebagai pelumas yang tadi dikatakan, ya, antara epikardium dan perikardium. Kemudian terdapat jaringan penyambung yang sifatnya fibroelastis, ya, di mana jaringan fibroelastis ini terdiri dari serat kolagen dan serat-serat elastis, ya. Kemudian ada serabut saraf otonom, kemudian ada vena-vena kecil dan adiposit, ya. Jadi ada sel-sel lemak di sekitarnya. Makin orang tua, makin bertambah usia, biasanya jaringan lemak ini akan jumlahnya semakin banyak, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah eh, epikardium, ya. Nah, yang bagian atas yang kosong ini adalah pericardial space atau yang disebut sebagai. Nah, di sini di epikardium ada pembuluh darah, ya, baik itu arteri ataupun vena, ya. Kemudian ada serabut saraf otonom, ya. Kemudian ada jaringan lemak, kemudian jaringan ikat, ya. Oke, ini masih sama, ya. Jadi ini yang di bagian atas ini adalah lapisan mesoteliumnya, ya. Ini lapisan mesotelium, kemudian ini serabut saraf, jaringan lemak dan jaringan ikat fibroelastis. Di bagian bawah ini ada miokard, ya, ada potongan melintang. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa dalam jantung itu terdapat katup, ya. Apakah dia katup atrioventrikular, ya, yang di sini disingkat sebagai AV, ya. Jadi dia membatasi antara atrium dan ventricle, ya. Jadi ada katup mitral dan katup trikuspid. Kemudian ada juga dua katup semilunar, ya. Ada dua katup semilunar di mana katup ini yang membatasi antara jantung dengan aorta kita sebut sebagai katup aorta atau aortic valve, dan yang membatasi antara jantung dengan arteri pulmonaris atau yang disebut sebagai katup pulmonar, ya. Secara mikroskopik jaringan katup jantung ini terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh endotel. Di sini bisa lihat, ya, ada sel-sel gepeng, ya. Terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama ada jaringan spongiosa, ya, yang terdiri dari jaringan ikat kolagen. Namun jaringan ikat kolagennya di sini cukup longgar. Kemudian ada lapisan fibrosa, ya, di mana jaringan lapisan fibrosa ini terdiri dari jaringan ikat padat fibrosa, ya. Kemudian ada lapisan ventricularis, di mana di sini jaringan ikatnya ini cukup padat,
ya di sini jaringan ikat ventricularisnya cukup padat dengan serat-serat kolagen dan serat elastis yang lebih padat dibanding jaringan sponiosa. Nah, valvula atrioventricularis ini secara spesifik dia terdiri dari eh, lapisan penggabungan antara endokardium yang ada di atrium dan endokardium yang ada di ventricle. Oleh karenanya, pada bagian atas di sini yang berbatasan dengan endokardium dari atrium itu akan terlihat jauh lebih tebal, ya. Kemudian yang di bagian bawah ini akan terlihat lebih tipis, ya, karena dia merupakan penjuluran dari endokardium yang ada di ventricle, ya. Nah, kemudian katup jantung ini sifatnya dia adalah katup yang avaskuler, ya. Jadi dia tidak memiliki pembuluh darah. Jadi dia betul-betul hanya terdiri dari jaringan ikat dan di bagian atasnya dilapisi oleh endotel, ya. Nah, pada ujungnya ini yang disebut sebagai chorda tendinea yang nanti akan bersambung dengan papila di jantung, ya. Nah, ini ya. Nah, seperti tadi sudah dikatakan bahwa jantung ini memiliki sistem konduksi tersendiri yang tidak dipengaruhi oleh sistem saraf pada umumnya, ya. Jadi, dimulai dari S anod yang ada di atrium kanan, ya. Di sini ya yang disebut sebagai nodus sinoatrium atau S anod. Kemudian dia akan turun ke eh, AV node ya atau atrioventricular node. Kenapa? Karena letaknya di sekitar septum atrioventricularis ya. Kemudian dia akan masuk ke berkas his ya. Berkas his ini nantinya akan bercabang ya pada saat sudah mencapai ventricle menjadi berkasis yang kanan dan kiri ya atau yang disebut sebagai bundle branch kiri dan bundle branch kanan. Kemudian pada bagian terminalnya di sini akan mengikuti bentuk dari ventricle. Jadi dia akan ada di sepanjang ventricle di endokardium dari ventricle ya. Nah, di sini serat Purkinje ini nantinya akan mensensitasi terjadinya kontraksi dari otot jantung. Nah, di sini untuk S anod ya, yang ini kita lihat kalau diperbesar ya. Jadi dia seperti jaringan saraf, terlihat seperti jaringan saraf ya. Dia sebenarnya merupakan massa dari sel-sel otot jantung yang termodifikasi yang kemudian berubah menjadi nodul cardiac muscle ya. Jadi dia terlihat seperti jaringan saraf tapi sebenarnya dia adalah modifikasi dari otot jantung ya. Nah, kemudian dia di sekitarnya itu banyak jaringan yang bersifat sebagai miofibril ya di sekitar sini miofibril di sekitar sel-sel otot jantung dan tidak terdapat diskus interkalaris ya berbeda dengan otot jantung yang biasa. Kalau otot jantung yang biasa yang khas adalah diskus interkalaris yang menjadi penghubung antara satu sel dengan sel otot jantung yang lain. Tapi pada S anod karena dia sudah termodifikasi tidak lagi terdapat uh, diskus interkalaris. Nah, untuk AV node ya atau nodus atrioventricular ya, tepatnya di sini di perbatasan antara atrium dan ventricle. Bentuknya ini mirip dengan S anode ya. Kemudian dia pada selnya ini terdapat juluran-juluran sitoplasma yang bercabang ke berbagai arah ya dan membentuk jaring-jaring ya di sini. Jadi dia kayak jadi dia mirip seperti anyaman antara satu dengan yang lain. Untuk berkasis ya atau yang disebut sebagai berkas atrioventrikular ya ini dia berasal dari S anode jadi jaringannya terlihat mirip seperti S anode dan AV node ya. Nah, namun dia berjalan di sepanjang septum interventrikular ya yang kemudian nantinya akan bercabang menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Untuk serat Purkinje ya, nah ini bisa dilihat ya dia merupakan suatu struktur yang terdapat di bagian endokardium ventricle, di bagian subendokardial ya, di mana dia merupakan modifikasi dari miokard yang ada di ventricle yang kemudian akan berkelompok satu dengan yang lain ya, di mana ukuran selnya ini lebih besar daripada otot jantung dan terlihat lebih pucat ya. Di sini kita lihat ini otot jantung,
dia terlihat lebih terwarnai, sedangkan untuk Purkinje fiber atau serat Purkinje itu dia tidak terlalu terwarnai ya dengan pewarnaan hematoxylin-eosin ya. Dan dia di sini banyak mengandung glikogen pada sitoplasmanya ya, jadi dia akan kelihatan berbintik-bintik di bagian dalam. Oke, setelah selesai kita membahas jantung, sekarang kita akan membahas darah itu setelah dari jantung kemana sih? Nah, dari jantung tentunya dia akan melalui saluran-salurannya ya, atau yang kita sebut sebagai suatu sistem vaskuler ya. Nah, pembagiannya seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, ada arteri besar dan vena besar, ada arteri sedang dan vena sedang, kemudian ada arteri kecil atau yang disebut sebagai arteriol, dan ada vena kecil atau yang disebut sebagai venulet. Ya, nah, setelah arteri kecil dan vena kecil, nanti mereka akan bersambung ya menjadi suatu anyaman, ya, kemudian akan berujung pada suatu kapiler ya, di mana kapiler ini merupakan struktur selapis endotel yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara zat yang dibutuhkan oleh jaringan target dengan zat sisa-sisa metabolisme dari jaringan target. Nah, struktur vaskuler secara umum itu terdiri dari tiga lapisan. Ada yang disebut sebagai tunika intima di bagian dalam ya. Jadi ini bagian yang langsung bersentuhan dengan darah ya. Nah, dia jadi satu struktur tubuler ya di sini. Nah, kemudian dia akan dikelilingi oleh tunika intima. Ya, kemudian di bagian tengahnya ada tunika media ya. Dan ada di bagian luar ada yang disebut sebagai tunika eksterna atau adventitia ya. Nah, sedangkan untuk kapiler sendiri dia hanya terdiri dari struktur endotelium dan membran basalis atau yang disebut sebagai base membrane ya. Pada vena di bagian tunika intimanya ini ada struktur khas ya. Jadi dia vena itu memiliki katup ya atau yang disebut sebagai vein valve. Ya, jadi di sini itu karena vena adalah suatu organ yang menampung darah secara pasif ya, jadi dia tidak berdenyut seperti arteri. Nah, oleh karenanya untuk mencegah agar darah itu tidak kembali ke daerah yang di bawahnya, maka akan ada katup yang menampung darah tersebut agar tidak terjadi reflux kembali ke bawah ya. Oke, kita mulai dari arteri besar ya. Arteri besar ini seringkali disebut sebagai arteri tipe elastika ya atau arteri tipe elastis ya. Kenapa? Karena di bagian tengah di tunika medianya itu terdapat banyak sekali serat elastis ya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tunika intima ya. Kita mulai dari tunika intima. Tunika intima yang di bagian atas ini ya, ini adalah bagian dalam dari arteri besar ya. Terdiri dari sel-sel endotel ya. Sel-sel endotel ini adalah sel-sel selapis gepeng yang spesifik adanya pada pembuluh darah dan pembuluh limfe ya. Kemudian di bagian bawahnya ada lapisan subendotel ya. Kemudian ada lamina elastica interna. Namun lamina elastica interna atau tunika elastica interna ini tidak terlalu jelas. Kenapa? Karena di bagian tunika media dari arteri besar itu terdiri dari dominan adalah serat-serat elastis sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana yang lamina elastica internanya dan mana serat elastis yang masuk sebagai tunika media ya karena lamina elastica interna juga merupakan suatu serabut elastis ya tapi dia hanya selapis saja. Nah, pada arteri besar karena di tunika medianya terdiri dari serat-serat elastis jadi sulit untuk dibedakan. Kemudian untuk tunika medianya seperti tadi sudah dikatakan bahwa terdiri dari jaringan ikat padat elastis ya. Kemudian di antaranya ada sedikit otot polos ini yang warna pink-pink ini ya. Kemudian biasanya tunika medianya ini akan menghasilkan kondroitin sulfat ya di bagian antara serat elastis dan otot polos ya di antaranya. Nah, di sini tidak ada lamina elastika eksterna ya untuk arteri besar. Kemudian di tunika adventitia ya atau tunika eksterna ini terdiri dari vasa vasorum ini ya, pembuluh darah dan ada beberapa pembuluh saraf otonom dan jaringan lemak yang membungkus ya.
Nah, vasa vasorum ini apa? Ini vasa vasorum adalah pembuluh darah yang memperdarahi pembuluh darah yang lain. Ya, biasanya terdapat pada pembuluh darah sedang atau paling banyak di pembuluh darah yang ukurannya besar. Karena apa? Karena pembuluh darah dengan ukuran yang besar itu lapisannya jauh lebih tebal. Sehingga untuk mempertahankan kehidupan dari struktur jaringan pembuluh darah besar, itu selain mengharapkan difusi langsung dari darah yang lewat, juga diperlukan pembuluh darah tersendiri untuk memberikan nutrisi pada jaringan-jaringan yang ada di bagian luar. Nah, ini strukturnya ya. Jadi ini adalah tunika intima dan tunika media ya. Kalau kita bisa lihat ini selapis endotelnya ya, di sini subendoteliumnya. Ah, sayangnya lamina elastika internanya sangat sulit dilihat karena seperti yang dilihat di sini semuanya di bagian tunika media terdiri dari serat elastis, jadi akan sulit dibedakan, ya. Nah, kemudian ini untuk perbesaran lebih besarnya di bagian tunika media dan tunika adventitia, ya. Di sini dilihat ada vasa vasorum, di sini ada kapiler kecil, ya. Kemudian ada saraf, kemudian biasanya didapatkan jaringan ikat. Oke, setelah tahu struktur arteri besar atau yang biasa disebut sebagai arteri tipe elastika, nah, eh, di sini kita akan belajar lagi tentang arteri sedang atau yang biasa disebut sebagai arteri tipe muskuler. Kenapa disebut sebagai tipe muskuler? Sama tadi dengan arteri tipe elastika atau arteri besar ya, karena struktur di tunika medianya kebanyakan berisi otot ya. Kalau di yang besar berisi serat elastis ya. Lapisannya kurang lebih sama ya, di bagian dalam sini ada lapisan endotel ya, dengan bagian subendotel yang sangat tipis ya. Lamina elastika internanya ini sangat jelas ya, lihat ini yang berliku-liku ya, di sini akan terlihat seperti suatu pita yang menyambung ya. Kenapa bisa terlihat jelas? Karena di bagian bawahnya pada tunika media ini dominan berisi otot polos, bukan lagi serat elastis ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan lamina elastika eksterna ya, yang ini sama yang keriting-keriting ya. Jadi dia suatu serabut elastis yang memisahkan antara tunika media dengan tunika adventisianya. Nah, untuk tunika adventisianya tersendiri dia berisi jaringan ikat ya. Ini jaringan ikat. Kemudian ada serat elastis sedikit ya. Kemudian ada lapisan saraf otonom, kemudian ada serat kolagen, ya, kemudian terkadang bisa didapatkan vasa vasorum ya, seperti yang di bawah sini. Nah, biasanya untuk arteri sedang ini akan berjalan bersamaan dengan vena sedang yang nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita bisa lihat strukturnya ya. Jadi di sini dia ada selapis endotel ya, kemudian yang menjadi bagian dasar dari selapis endotelnya itu ada subendotelial yang sangat tipis ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya yang keriting ini adalah membrana atau lamina elastika interna ya. Kemudian ada tunika muskuler di sini ya, atau tunika media. Kemudian ada lamina elastika eksterna dan ini adalah lapisan adventisianya ya. Ini yang lebih jelas ya. Jadi ini endotelnya yang berbagian bawah subendotel yang sangat tipis sekali bahkan sulit dilihat ya. Nah, pada pewarnaan ini dia sedikit terlepas ya. Nah, kemudian yang warna hitam ini adalah lamina elastika internanya ya. Nah, di sini. Oke, sekarang kita masuk ke arteri yang paling kecil ya, disebut sebagai arteri kecil atau arteriol ya. Nah, di sini strukturnya tunika intimanya masih sama, terbungkus oleh endotel ya. Subendoteliumnya sangat tipis, bahkan beberapa referensi mengatakan tidak ada ya. Nah, kemudian arteri kecil ini masih terdapat lamina elastika interna ya. Jadi di sini masih terlihat yang di bagian bawah ini ya, yang warnanya lebih gelap itu adalah lamina elastika interna ya. Namun eh, perbedaannya antara arteri kecil dan arteriol adalah eh, untuk arteri kecil ya, dia masih memiliki lamina elastika interna, sedangkan untuk arteriol yang di bawah sini sudah tidak memiliki lagi lapisan elastika interna ya. Makanya kadang arteriol ini sebenarnya lebih dekat dengan kapiler ya. Cuman kalau arteriol struktur endotelnya masih berlapis-lapis, untuk kapiler sendiri dia justru hanya selapis endotel saja ya.
pada tunika medianya, arteri kecil ini terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel otot polos ya. Sedangkan arteriol hanya terdiri dari satu lapis otot polos ya. Untuk adventisianya sendiri, di sini dia sangat tipis ya, dan tidak terlihat jelas serta berisi serat elastis dan kolagen serta jaringan ikat fibreus atau jaringan ikat fibrosa. Nah, ini untuk mikrovaskularnya ya. Jadi dari arteriol yang tadi ya, nanti dia akan dari arteri kecil kemudian masuk ke arteriol ya. Nah, kemudian akan masuk ke meta arteriol ya. Di sini strukturnya makin lama makin tipis ya. Kemudian dia akan masuk ke kapiler, kemudian dia akan masuk ke vena kecil ya. Nah, ini struktur kapiler ya. Jadi pembuluh darahnya ini adalah pembuluh darah terkecil ya, berbentuk seperti tabung tipis yang dibentuk oleh selapis sel endotel ya. Di sini kita lihat selapis sel endotel ya. Dan dia bersifat semi permeable ya. Jadi dia di sini memungkinkan terjadinya pertukaran substrat antara O2 dan CO2 ya, atau misalnya nutrisi dengan zat-zat sisa metabolik ya. Sering juga disebut sebagai exchange vessel ya, jadi sebagai pembuluh darah tempat terjadinya suatu pertukaran ya. Kapiler ini memiliki sifat yang kontinu ya, jadi dia berjalan secara tubular terus-menerus, atau yang fenestrata ya, jadi dia seperti jaring-jaring, kemudian ada yang sinusoid. Nah, untuk kapiler kontinu di sini dia memungkinkan terjadinya pertukaran zat yang ditandai dengan kontinuitas pada sel-sel endotel ya. Terdapat vesikel-vesikel pignosit yang ini yang kecil-kecil ya, jadi dia ada lubang-lubang. Kemudian ditemukan pada semua jaringan otot ya, jaringan ikat, jaringan kelenjar eksokrin dan jaringan saraf. Untuk kapiler fenestrata ya, ini terdapat fenestrata pada endotelnya ya, jadi dia lubang-lubang begini seperti jala-jala ya. Terdapat pada jaringan tempat pertukaran zat secara cepat, antara lain jaringan yang jaringan ginjal ya, kemudian usus, plexus choroideus, dan jaringan endokrin. Oke, untuk kapiler sinusoid di sini dia bentuk lubang-lubangnya jauh lebih besar ya, fenestratanya jauh lebih besar, makanya disebut sebagai sinusoid. Dia memungkinkan terjadinya pertukaran makromolekul ya. Jadi yang molekul-molekul besar itu bertukarnya melalui kapiler yang sifatnya sinusoid ya. Kemudian dia punya fenestrata yang besar ya, terdapat pada jaringan hati, limpa, dan organ-organ endokrin. Selain itu juga didapatkan pada jaringan-jaringan sumsum tulang ya, seperti yang di bawah ini. Oke, selanjutnya kalau dari arteri tadi kita mulai dari yang besar, kemudian masuk ke kapiler. Sekarang dari vena, karena kita mulai dari kapiler tadi, kita akan masuk ke struktur vena kecil dan venula ya, atau misalnya disebut dengan venula. Nah, untuk tunika intimanya sendiri ini hanya terdiri dari sel-sel endotel ya. Untuk tunika medianya ini ada otot polos yang berjalan secara sirkuler ya, mengelilingi dari venula ini ya. Nah, di sini lapisan yang lebih tebal justru pada tunika adventitia ya, terdiri dari jaringan fibroblast, jaringan kolagen, dan jaringan serat-serat elastis. Nah, untuk vena sedang sendiri ya, dia terdiri dari tunika intima ya, di sini terdiri dari sel-sel endotel ya, dengan sedikit serat elastis ya, sangat tipis di sini di bagian bawahnya. Tunika medianya ada otot yang berjalan secara sirkuler ya. Kemudian tunika adventisianya ini lebih tebal daripada tunika medianya ya. Kemudian terisi fibroblast, serat kolagen, dan serat elastis. Nah, untuk vena besar ya, ini bagian atas di sini terdiri dari tunika intimanya, ini terdiri dari struktur yang mirip dengan vena sedang ya, terdiri dari lapisan endotel, kemudian ada sedikit jaringan ikat ya yang lebih tebal daripada subendotelial ya. Untuk tunika medianya di sini uh, dia terdiri dari otot polos namun jumlahnya sangat sedikit ya, bahkan kadang sulit dilihat ya ini. Nah, kemudian di tunika adventitia jauh lebih tebal ya daripada lapisan lain, terdiri dari sel-sel fibroblast ya. Kemudian serat kolagen dan serat elastis serta kadang ada sedikit otot polos. Ya. Nah,
Kalau kita lihat, kita bandingkan antara arteri dan vena, ada satu struktur yang hilang pada vena, yaitu lamina elastika. Ya. Nah, pada lamina, kenapa menghilang? Karena lamina elastika itu berfungsi untuk menjaga agar arteri itu tidak kolaps, ya, sehingga eh, kalau kita raba secara anatomis, arteri itu akan teraba jauh lebih kenyal, ya, karena ada lamina elastika di situ yang menjaga arteri tidak kolaps. Sedangkan pada vena itu tidak ada lamina elastikanya, sehingga apabila dia tidak terisi dengan darah, vena ini cenderung akan kolaps atau akan kempes karena tidak berisi dan tidak ada struktur yang menjaga agar dia tidak kempes, ya, kalau tidak terisi dengan darah. Itu yang membedakan antara arteri dan vena. Nah, kemudian seperti tadi sudah dikatakan bahwa vena ini memiliki katup, terutama vena-vena yang berada pada bagian inferior dari tubuh. Misalnya vena yang ada di daerah tungkai bawah, atau misalnya vena yang ada di bagian perut misalnya, atau panggul. Itu ada katup di situ ya. Ini bentuk katupnya ya. Ini bentuk katupnya ya, sehingga apabila darah sudah dipompa oleh arteri, kemudian volume darah di segmen yang lebih di bawahnya sudah melebihi batas regangannya, maka darah itu akan membuka katup ini. Ya, darah itu akan mendorong membuka katup. Nah, kemudian ketika tekanannya sudah sama, maka katup ini akan tertutup kembali sehingga dia tidak kembali ke segmen yang ada di bagian bawahnya, ya. Nah, ini terdapat pada vena ekstremitas inferior, terbuka searah ya, jadi alirannya hanya searah saja. Merupakan biasanya ada pada pembuluh darah tipis ya, terdapat sinus ya. Lapisannya superficial terdiri dari endotel ya, yang ini lapisan superficial yang terdiri dari endotel ya dan jaringan ikat, berfungsi untuk mengatur aliran darah dan mencegah reflux ya. Kalau katupnya rusak, ini venanya akan melebar ya. Vena-vena di sini akan melebar sehingga nantinya akan menyebabkan struktur berbentuk varikos ya, atau yang biasa kita sebut sebagai penyakit varises ya. Nah, karena di sini terjadi stagnansi dari aliran darah ya, maka akan mudah sekali terjadi infeksi ya. Apabila terjadi infeksi, maka dia akan merusak jaringan sekitarnya ya. Jadi dia akan menggaung dan membentuk yang namanya ulcus varicosum. Nah, ini rangkumannya perbedaan antara arteri dan vena ya. Dindingnya ya, yang pembatas antara arteri dan vena, ini perbedaannya adalah arteri itu jauh lebih jelas ya karena dia strukturnya memang lebih intak ya. Kemudian vena di sini tidak terlalu jelas, biasanya dia akan menyatu dengan jaringan ikat di sekitarnya. Kemudian lamina elastis ya, di sini ada, kalau vena sama sekali tidak ada, kalau arteri ada beberapa yang ada beberapa yang tidak ada, tapi kebanyakan ada ya. Baik antara yang di sini yang dimaksud ada dan tidak ada itu yang terutama yang lamina elastika eksterna ya. Kemudian lumennya. Ukurannya untuk vena itu jauh lebih besar, sedangkan ukuran lumen pada arteri itu jauh lebih kecil. Tujuannya apa? Agar darah bisa dipompa jauh lebih cepat. Vena ukurannya lebih besar karena dia harus menampung darah. Ya. Kemudian untuk tunika medianya pada vena itu tipis ya, eh, karena dia berfungsi untuk menampung darah secara pasif ya, aliran darahnya pasif. Kemudian arteri tunika medianya lebih tebal karena dia di sini punya kemampuan untuk berdenyut ya, terutama arteri sedang misalnya yang otot polosnya lebih banyak itu dia mampu untuk memompa darah secara aktif. Kemudian jumlah eritrosit ya, kalau di arteri biasanya karena dia aliran darahnya secara aktif, pada saat kita buat sediaan biasanya sudah tidak terlihat. Tapi kalau vena karena ada yang tertampung di katupnya, maka kadang kita bisa lihat ada eritrosit ya. Kemudian kapiler limfa di sekitarnya biasanya untuk arteri tidak ada, sedangkan vena biasanya akan diikuti oleh kapiler limfa. Karena apa? Karena cairan interstisial yang sudah ditampung oleh kapiler limfa biasanya akan dialirkan kembali masuk ke pembuluh vena. Kemudian katup, di sini vena punya katup, arteri tidak punya katup ya, karena arteri memompa secara aktif, vena secara pasif. Tekanan oksigen di arteri itu jauh lebih tinggi, tentu saja karena dia membawa darah fresh ya, sedangkan vena ini tekanan parsial O2-nya ini jauh lebih rendah karena dia lebih tinggi di CO2 dan sisa-sisa metabolisme ya. Diameter lubangnya ini kurang lebih vena ini biasanya akan sama ya, sedangkan arteri biasanya akan lebih kecil ya.
Nah, ini perbedaannya ya. Kita lihat untuk arteri ya. Nah, ini mungkin tidak seperti yang tadi ya dikatakan bahwa untuk eritrosit kadang terdapat lebih banyak di vena ya. Nah, tapi kebetulan yang ini didapatkan ada eritrosit di arterinya ya. Jadi kita lihat di sini strukturnya dia batasnya lebih tegas, sedangkan vena batasnya lebih buram ya. Jadi kemudian strukturnya kalau arteri biasanya karena batasnya tegas, dia bentuknya akan bulat ya karena dia tidak kolaps. Sedangkan vena biasanya strukturnya tidak terlalu beraturan ya. Nah, ini masih sama ya untuk perbedaannya arteri dan vena ya. Ini kita lihat untuk arteri jauh lebih tegas ya dibanding vena. Nah, di sini antara vena dan arteri eh, pada kapiler, di sini dia akan seperti yang dikatakan dia akan membentuk suatu anastomosis yang disebut sebagai arteriovenosus ya. Dia berfungsi untuk menghubungkan arteriol dan venula secara langsung ya, disebut sebagai glomus ya. Ini strukturnya disebut sebagai glomus. Ini arterinya, ini venanya ya. Terdapat pada ibu jari ya, daerah telinga dan kemudian tangan dan kaki. Fungsinya adalah untuk mengatur aliran darah ya dan mengatur suhu pada pemindahan panas pada area tertentu ya. Jadi kenapa kalau orang kedinginan atau misalnya orang terpapar AC terlalu lama, yang duluan dingin itu adalah ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki ya. Karena ada struktur yang disebut sebagai glomus ini yang berfungsi untuk mengatur suhu ya. Nah, dengan adanya glomus ini perubahan suhu itu menjadi bisa diminimalkan. Nah, setelah mendiskusikan eh, terkait dengan struktur histologinya tadi, nah sekarang apa aplikasi medisnya? Nah, ada suatu kondisi yang pertama, sebagai contoh, ada suatu kondisi yang disebut sebagai kegagalan jantung atau yang biasa disebut sebagai chronic heart failure. Nah, ini dia merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan pada struktur jantung seperti pembesaran ventrikel, penepisian dari dinding jantung. Selain itu akan terjadi perubahan komponen seluler dari jantung termasuk perubahan dalam ukuran dan jumlah miokardiumnya. Kenapa bisa terjadi? Karena kondisi ini awalnya terjadi karena adanya sumbatan aliran darah ke jantung pada pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Kalau ini berjalan terus-menerus, dan penyakit ini biasanya akan sifatnya progresif, jadi makin lama makin banyak pembuluh darah yang tersumbat, kemudian sumbatannya makin besar, sehingga akhirnya nutrisi yang masuk ke bagian miokardium itu akan menjadi lebih sedikit. Akibatnya apa? Karena dia kekurangan nutrisi, otomatis sebagian otot jantungnya akan mati. Celakanya, otot jantung ini diketahui sebagai suatu struktur yang mempunyai kemampuan regenerasi yang cukup lambat. Oleh karena itu, apabila otot jantungnya mati, dia akan tergantikan oleh jaringan ikat. Nah, kalau dia terganti oleh jaringan ikat, akibatnya apa? Jumlah otot jantungnya atau kardiomiositnya itu akan berkurang. Sehingga efektivitas kontraksi dari otot jantungnya itu akan menurun. Nah, karena dia menurun, akibatnya dia harus memompa menjadi lebih cepat. Jika dia memompa lebih cepat, akibatnya nutrisi yang dibutuhkan tentu akan jauh lebih banyak. Justru akan makin banyak sel yang mati, sehingga memang jantungnya terlihat membesar, tetapi efektivitasnya akan menjadi lebih buruk karena lebih banyak jaringan yang terganti ke jaringan ikat dibandingkan dengan regenerasi dari miokardium. Nah, untuk sistem pembuluh darah, apalagi contohnya? Seperti tadi yang sudah didiskusikan, ada yang disebut sebagai kondisi varises. Nah, di mana terjadi karena pelebaran dan peregangan dari pembuluh darah vena yang abnormal, biasanya juga disertai dengan kerusakan dari katup venanya. Nah, ini akan membuat apa? Karena venanya susah untuk terpompa naik ke atas darahnya, karena dia akan makin melebar, otomatis volume darah yang tertampung akan makin banyak. Ini akan mudah untuk menjadi suatu tempat koloni bakteri. Nah, kalau dia sudah menjadi suatu tempat koloni bakteri, otomatis dia akan merusak jaringan sekitarnya, ya, sehingga dia akan membentuk suatu ulkus yang disebut sebagai ulkus varikosus.
Mungkin cukup sekian dari kuliah ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kuliah offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian untuk kuliah histologi kardiovaskular. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saat bertemu di kuliah nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.